Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Tutorin AJ. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kelanjutan dari pembahasan pneumatik, yaitu tentang elektropneumatik gitu ya. Nah, di elektropneumatik nanti kita akan membahas tentang elektronya, bukan ke pneumatiknya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu tentang pneumatik, maka lihat video-video sebelumnya dulu. Nah, untuk elektropneumatik ini itu adalah penggabungan antara elektrik dengan pneumatik yang dimana sangat berpengaruh terhadap kinerja dan respon time setiap komponennya. Di pembahasan pneumatik kemarin, saya membahas tentang respon time komponen-komponen pneumatik. Maka itu kalian harus baca dulu atau harus lihat dulu video tentang pneumatik sebelum kalian masuk ke elektropneumatik. Untuk masalah linknya ada di deskripsi. Nah, kemudian komponen-komponen elektropneumatik yang harus kalian ketahui ada 3 jenis. Yang pertama adalah komponen elektrik, isinya ada relay, solenoid, saklar, sensor-sensor, timer, counter, dan supply elektrik. Kemudian yang kedua ada komponen pneumatik, yaitu silinder, katup aliran, air service unit, dan juga supply pneumatik. Dan yang terakhir ada yang namanya komponen elektropneumatik, yaitu gabungan antara komponen elektrik dengan komponen pneumatik yang di dalamnya hanya satu komponen, yaitu katup 5/2 dan katup 5/3. Nanti gambarannya saya akan berikan di aplikasinya, yaitu FluidSim. Yang saya gunakan adalah FluidSim 4.2. Tapi kalian bisa download FluidSim versi student, itu bisa kalian lihat di link yang saya cantumkan pada deskripsi video ini. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya simbol dan gambar komponen, supaya kita lebih kenal dulu sebelum kita masuk. Yang pertama ada yang namanya power supply, itu ada 24 volt dan juga 0 volt. Kemudian ada yang namanya relay dan kontak relay, ada NO, NC, dan juga changeover. Kemudian ada solenoid atau coil. Yang keempat ada yang namanya timer on dan juga timer off. Bentuknya sama seperti relay, cuma di sini ada yang namanya potensiometer atau pengatur timernya. Kemudian yang kelima ada yang namanya counter. Ini ada pengatur hitungannya. Yang keenam ada yang namanya button. Button itu ada 2 jenis. Yang pertama button push button. Yang kedua ada yang namanya deton. Ya, kalau untuk model seperti ini semuanya ada yang namanya NC dan juga NO. Jadi bisa kita pilih keduanya. Dan di sini sudah tertera indikator lampu setiap buttonnya. Ini kan ada 2 jenis nih, misalnya yang pertama itu deton biasanya, kemudian ini push button dan juga ini push button. Nah, ini ada lampunya. Ini bisa kita ambil dari indikator lampu yang ada di sini gitu. Nah, kemudian yang ketujuh ada yang namanya sensor kapasitif. Nah, sensor kapasitif ini simbolnya seperti ini, modelnya dia ujungnya warnanya biru gitu ya. Semua di sini warnanya biru. Nah, untuk solenoid coil atau coil itu adanya di mana? Adanya di katup 5/2 atau katup 5/3. Nah, di sini hanya ada simbolnya. Untuk barangnya atau untuk komponennya itu sama seperti pneumatik, cuma dia menggunakan elektrik sebagai pemicunya. Tapi untuk suplai udara itu dari pneumatik, dan outputnya juga pun pneumatik supaya menggerakkan si silinder gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada komponen sensor magnetik. Bentuknya seperti ini, simbolnya huruf U gitu ya. Dan ini dop warna hitam. Kemudian ada sensor induktif ya, bentuknya seperti ini. Lihat, hanya ujungnya saja warna biru, yang body ininya warna silver. Dan kemudian ada sensor optik. Nah, kalau sensor optik di ujungnya bentuknya ada kaca gitu ya. Kemudian di sini ada
warna silver gitu, yang membedakan antara induktif dan juga kapasitif. Kalau kapasitif tadi warna biru semua. Di sini ada simbolnya. Di simbolnya di sini ada yang namanya infrared gitu ya, infrared. Kemudian ada foto transistor. Bukan fotodiode yang dipakai, tapi foto transistor. Nah, kemudian yang terakhir ada indikator lampu. Ini bisa kita gunakan sebagai indikator tambahan, atau kalian mau buat sistem lampu lalu lintas, ini bisa pakai indikator lampu yang seperti ini. Oke, mungkin dari saya untuk dasar elektropneumatik cukup gitu ya. Ini bisa kalian gunakan sebagai dasar, dan nantinya siklus-siklus yang bisa dibuat akan sangat banyak gitu ya. Dan juga dengan dasar yang seperti ini kalian bisa belajar lebih dari tingkatannya. Dan juga gini, ketika nanti ada sensor-sensor yang belum kita bahas, kalian bisa request di kolom komentar, baik itu sensor tekanan gitu ya, yang sensor udara yang bertekanan maksudnya, yang sifatnya elektrik, kemudian ada yang macam-macam lagi. Itu bisa kalian sampaikan di kolom komentar dan akan kita bahas gitu ya. Dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Tutorin AJ. Dari saya cukup, mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.